teman-teman semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya saya masih bisa menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Suster Yanti selaku dosen mata kuliah pendidikan agama, di mana pada kesempatan ini saya masih diberi izin untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Perkenalkan, saya Esmeralda Burmanurung, NPM 230910137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teologi tubuh, sakramen perkawinan versus selibat. Apa itu teologi tubuh? Teologi tubuh adalah sebuah sebutan bagi ajaran mengenai seksualitas manusia yang disampaikan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II pada 129 kali audiensi umum di masa kepausannya. Paus Santo Yohanes Paulus II memberikan suatu pandangan baru, bagaimana melalui tubuh dan seksualitasnya manusia bisa mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri, sehingga mampu mewujudkan relasi yang indah dan membahagiakan dengan Tuhan dan sesamanya. Yang pertama kita bahas yaitu manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita dan untuk membagikan kepada kita kebahagiaan yang kekal di surga. Dan bahagianya manusia itu hanya dicapai dengan satu cara, yaitu mengasihi. Paus Yohanes Paulus II mengajarkan demikian dalam surat ensikliknya yang pertama, yaitu manusia tak dapat hidup tanpa kasih. Ia tetap menjadi sosok yang tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan hidupnya tidak berarti jika kasih tidak dinyatakan kepadanya, jika tidak mengenal cinta, jika ia tidak mengalaminya dan menjadikannya sebagai miliknya, jika ia tidak mengambil bagian di dalamnya. Entah kita menikah atau kita tidak menikah, Tuhan ingin agar kita bahagia. Tuhan ingin kita mengasihi satu sama lain. Namun, pengertian kebahagiaan dan cinta kasih menurut Tuhan tidak sama dengan menurut pengertian dunia. Tuhan menginginkan kebahagiaan kekal, sedangkan dunia kebahagiaan sesaat. Tuhan menghendaki kita mengasihi secara total, sedangkan kita umumnya cukup berpuas diri dengan cinta sebagian saja. Oleh karena itu, baik kehidupan berkeluarga ataupun selibat untuk kerajaan Allah mengarahkan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi, kebahagiaan sejati di dalam Kristus juga milik kita yang berkeluarga, bukan hanya milik mereka, para imam, biarawan, dan biarawati. Yang selanjutnya kita bahas yaitu 8 perbedaan antara perkawinan Katolik versus perkawinan dunia. 1. Berpusat kepada Kristus versus berpusat kepada diri sendiri. 2. Fokus perhatiannya doa, firman, dan sakramen versus fokus perhatiannya entertainment. 3. Kasih yang memberi versus kasih yang menuntut. 4. Setia sampai akhir, masalah dihadapi bersama-sama versus ada masalah jadi alasan untuk tidak setia. 5. Hubungan seksual yang total seindah maksud aslinya versus hubungan seksual yang pura-pura tak seindah maksud aslinya. 6. Anak adalah berkat versus anak adalah beban. 7. Anak menjadi anak orang tua versus anak menjadi anak pembantu. 8. Tujuan utama keluarga surga versus tujuan utama keluarga kegembiraan di dunia saat ini. Yang pertama, berpusat kepada Kristus versus berpusat kepada diri sendiri. Jika Tuhan Yesus menjadi pusat dalam hubungan suami dan istri, maka pasangan suami istri akan menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak mereka sendiri. Mereka akan saling menghargai, menganggap bahwa pasangannya adalah kado istimewa dari Tuhan untuk mendampinginya sepanjang hidup. Sebab jika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan memancarkan iman dalam perbuatan kasih, baik kepada pasangan, anak-anak, maupun orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, jika setiap anggota keluarga memusatkan perhatiannya kepada diri sendiri, maka keluarga cenderung menjadi pelit. Sebab prinsip yang dipegang adalah pokoknya saya yang duluan, orang lain belakangan. Atau saya harus lebih enak, orang lain bukan urusan saya. Dan jika saya yang menjadi pusat, maka anggota keluarga cenderung menjadi egois, kurang peduli dengan kebutuhan pasangan dan anak-anak, apalagi
orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, fokus perhatiannya doa, firman, dan sakramen-sakramen versus fokus perhatiannya entertainment. Doa memang memegang peran yang penting untuk mempersatukan keluarga. Sehingga, jika doa, firman Tuhan, dan sakramen-sakramen tidak menjadi prioritas, maka hubungan kasih dalam keluarga dapat menjadi kompor kehilangan api, lama-kelamaan menjadi dingin. Sebab, saat berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama, itu adalah kesempatan emas bagi keluarga, yaitu suami istri sebagai orang tua dan anak-anak untuk saling curhat, saling memahami beban yang sedang dihadapi oleh setiap anggota keluarga, dan bersama-sama keluarga mendoakannya. Sebaliknya, jika keluarga lebih mementingkan entertainment daripada hal-hal rohani, akibatnya ikatan kasih antara sesama anggota keluarga akan merenggang dan memudahkan terjadinya pertengkaran. Suami tidak mengetahui pergumulan istri, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian juga, tanpa hubungan yang akrab dengan orang tua, anak akan lebih senang curhat kepada teman-temannya daripada kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu kasih yang memberi versus kasih yang menuntut. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka nampaknya kita harus lebih banyak belajar memberi. Dan nampaknya inilah yang Tuhan ingin kita pelajari dalam hidup berkeluarga. Prinsip kasih yang memberi ini memang berbeda dengan prinsip kasih menurut dunia, yang umumnya menuntut untuk diberi. Pada saat ini, kita sering mendengar pasangan yang belum lama menikah, namun sudah ingin bercerai. Memang kemungkinan ada banyak alasannya, tetapi seringkali satu alasannya yaitu adalah karena salah satu pihak tidak terbiasa memberi dan lebih suka menuntut. Yang keempat yaitu setia sampai akhir. Masalah dihadapi bersama-sama versus ada masalah jadi alasan untuk tidak setia. Ketika pasangan menghadapi kesulitan, seperti konflik atau tekanan hidup, justru kesetiaan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memungkinkan mereka saling mendukung dan mencari solusi bersama. Masalah yang dihadapi bersama-sama dapat memperkuat hubungan karena adanya kerjasama dan solidaritas. Sebaliknya, jika ada masalah dalam hubungan, dapat menjadi pemicu untuk tidak setia. Kesetiaan dapat terancam jika salah satu pasangan merasa tidak terpenuhi atau terlalu sulit untuk memperbaiki masalah dalam hubungan. Yang kelima yaitu hubungan seksual yang total seindah maksud aslinya versus hubungan seksual yang pura-pura tak seindah maksud aslinya. Melalui persatuan suami dan istri, terlaksanalah tujuan ganda perkawinan. Dengan demikian, cinta suami istri antara pria dan wanita berada di bawah tuntutan ganda, yakni kesetiaan dan kesuburan. Kasih suami istri yang menuntun kesetiaan dan kesuburan ini adalah kasih yang total, yang tidak menahan sebagian, dan tidak melibatkan perhitungan untung rugi. Kasih ini tidak berdasarkan apa yang dapat ia terima dari pasangan, tetapi atas kebahagiaan untuk memperkaya pasangan dengan memberikan dirinya seutuhnya. Makna persatuan suami istri di dalam Kristus inilah yang tidak dinyatakan jika pasangan menggunakan alat kontrasepsi. Karena dengan kontrasepsi, persatuan antara suami istri menjadi tidak menyeluruh, tidak tanpa syarat, dan tidak mengacu pada komitmen for better for worse. Yang keenam yaitu anak adalah berkat versus anak adalah beban. Kitab suci dan gereja Katolik mengajarkan bahwa anak-anak adalah berkat. Tidak ada ayat dalam kitab suci yang mengajarkan anak-anak adalah beban bagi orang tuanya. Dengan kesadaran bahwa kesuburan dan anak adalah berkat dari Tuhan, maka sudah selayaknya kita menghargainya. Yang harus diobati adalah jika pasangan tidak subur, agar menjadi subur, yaitu dapat melahirkan anak, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh iman Katolik. Namun, pasangan yang sudah subur, artinya itu sudah baik, maka tidak perlu diobati atau malah dijadikan tidak subur, misalnya dengan menggunakan alat kontrasepsi atau bahkan aborsi. Semua ini ditentang oleh gereja Katolik. Justru karena pada prinsipnya semua hal itu seolah mengatakan bahwa kehadiran anak adalah beban sehingga layak ditolak. Yang ketujuh yaitu anak menjadi anak orang tua versus anak menjadi anak pembantu. Peran orang tua dalam melahirkan anak tidak terpisahkan juga dari peran mereka untuk mendidik anak-anak
agar layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hal ini, orang tua menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, dan peran ini tidak dapat digantikan kepada orang lain. Namun, entah karena kesibukan kedua orang tua yang bekerja, atau entah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, kedua orang tua memasrahkan urusan anak-anak kepada pembantu rumah tangga. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama pembantu daripada bersama orang tua. Anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan pembantu daripada dengan orang tua. Yang kedelapan, tujuan utama keluarga surga versus tujuan utama keluarga kegembiraan di dunia saat ini. Kita harus mengingat bahwa melalui sakramen perkawinan, kita sebagai suami istri saling menuntun agar bersama kita saling dapat memperoleh kebahagiaan kekal. Apapun yang terjadi, suka dan duka dan pergumulan di dalam keluarga kita ini sifatnya sementara dan diizinkan Tuhan terjadi agar menghantarkan kita lebih dekat kepadanya. Janganlah kita memusatkan seluruh energi untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani pasangan dan anak-anak kita tanpa mengindahkan kebutuhan rohani mereka. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, apa guna memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sabda ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk mulai dari sekarang membangun rumah tangga kita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, dengan surga dan keselamatan kekal sebagai tujuannya. Yang selanjutnya kita bahas yaitu selibat, bentuk solidaritas orang yang terpinggirkan. Selibat adalah bentuk panggilan hidup, pembaktian hidup yang murni dan total terwujud dalam hidup tidak menikah demi kerajaan Allah. Hal tersebut menegaskan pada Kanon 599 yang berbunyi, nasihat Injil kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah, yang menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi, membawa serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat. Selibat dan hidup yang dibaktikan. Tujuan dari hidup selibat dalam kaitannya dengan pilihan hidup yang dibaktikan adalah mengikuti Kristus secara lebih dekat. Semuanya itu karena motivasi yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kehidupan selibat tidak akan tercapai dengan sempurna. Selain itu, tujuan hidup selibat dalam konteks hidup yang dibaktikan adalah persembahan diri secara total kepada Allah yang dicintainya. Jadi, selibat adalah sebuah karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada seseorang yang terpanggil mengikuti Kristus secara lebih dekat. Selibat bentuk solidaritas. Kebebasan hati tidak terikat oleh siapapun dan apapun, karena hidupnya diserahbaktikan kepada Allah menjadi bentuk solidaritas bagi mereka yang bernasib kurang beruntung. Tanda solidaritas dari orang selibatar itu nyata dalam sikap lepas bebas pada hal-hal duniawi dan melulu perhatian hidupnya bagi Allah dan sesama. Di bumi Indonesia ini, banyak yang orang terpinggirkan, baik oleh karena hidupnya yang kurang beruntung maupun secara struktural terpinggirkan oleh kekuasaan. Mereka yang tergolong orang terpinggirkan adalah orang miskin, gelandangan, pemulung, kaum buruh dengan gaji rendah, dan lainnya. Mereka terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan hidup keagamaan. Artinya di zaman sekarang, tentang hidup selibat, tantangan pertama datang dari kebudayaan hedonisme yang menceraikan seksualitas dari norma moral objektif yang menempatkan seksualitas sebagai kesenangan atau kenikmatan semata-mata tanpa melihat aspek rohaninya. Hidup selibat menyajikan kepada masyarakat zaman sekarang bahwa teladan hidup murni demi kerajaan Allah itu menampakkan satu, keseimbangan dan penguasaan diri, dua, bentuk solidaritas bagi orang yang terpinggirkan, tiga, kematangan psikologis dan afektif. Maka di zaman sekarang, hidup selibat menjadi kesaksian tunggal kehadiran Allah di dunia yang dibelenggu oleh kenikmatan seksual. Oleh karena itu, kehidupan selibat yang diperuntukkan bagi Allah tetap relevan dan memiliki daya tarik bagi kaum muda yang mendambakan kebebasan hati untuk mengabdi kepada Allah dan sesama manusia secara total dan utuh.